Bapak Saudara, kita pagi ini masuk dalam pasalnya yang ketiga dan pasalnya yang keempat dari kitab Mazmur. Bapak Saudara, kita akan lihat bersama pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ayat 1 sampai ayat yang kelima, Bapak Saudara. Sama-sama kita baca ayat ini 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah Sela. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara, kita melihat dalam pasal yang ketiga ini, Bapak Saudara, dikatakan ketika pasal 3 ini ditulis, ketika Daud sedang berhadapan dengan Absalom atau sedang lari dari Absalom. Siapa Absalom? Absalom adalah anak daripada Daud sendiri. Yang kemudian Absalom dengan niat yang salah, dia berusaha untuk menggulingkan kekuasaan ayahnya, yaitu Daud, saudara. Dan mari sama-sama kita melihat tentang perseteruan ini, saudara. Mari kita sama-sama melihat perseteruan antara ayah dan anak ini, yang kemudian berakibat perebutan kekuasaan, atau Absalom lebih tepatnya ingin merebut kekuasaan ayahnya. Saudara, kita mau belajar dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Daud sepertinya seperti ayam yang keong, saudara. Kalau saudara melihat, ya, Daud seperti ayam yang keong, yang kemudian lari dari Yerusalem, meninggalkan Yerusalem. Tetapi mari sama-sama kita melihat, saudaraku, ya, tentang seperti apa Daud dan seberapa kuat Daud. Daud bukan orang yang baru belajar perang, saudara. Daud bukan orang yang baru pegang pedang. Daud bukan orang yang baru belajar berstrategi perang. Dan ditambah lagi, Daud bukan orang yang tidak punya pengikut. Pengikutnya Daud pengikut yang hebat-hebat. Pengikutnya Daud pengikut yang pahlawan-pahlawan, kesatria-kesatria yang sulit untuk terkalahkan. Dia punya triwira yang katanya satu orang bisa bunuh ribuan orang. Dia punya kepala-kepala pasukan yang hebat-hebat, yang andalan-andalan. Tetapi yang saya belajar, yang saya lihat dari peristiwa ini, Bapak Saudara, Daud bukan kalah, tapi Daud mengalah. Sama-sama bilang sama saya, mengalah, saudara. Kenapa? Saya melihat, saudara, sesuatu pelajaran yang bagus. Untuk musuh-musuh yang lain, Daud habisin. Untuk musuh-musuh yang lain, Daud pakai seluruh kekuatannya, daya upayanya, kehebatannya, seluruh kemampuan yang terbaiknya untuk mengalahkan musuh. Tapi untuk berhadapan sama seorang yang bernama Absalom, tidak mampukah dia mengalahkan? Bisa, sangat bisa. Sekali lagi, Daud bukan orang yang baru nyandang pedang. Daud bukan orang yang baru belajar berstrategi perang. Daud sudah jagoan. Dan ditambah apa? Ditambah ada Tuhan yang menyertai Daud. Ada amin, saudara. Dan di setiap peperangan Daud, kalau saudara melihat sejarah perjalanan Daud, saudara, kan ini kan Daud sudah jadi raja. Artinya apa? Sudah banyak peperangan-peperangan yang Daud sudah alami. Terlalu banyak. Dan dari semua peperangan-peperangan, nggak ada yang Daud kalah. Daud kalah kalau Daud lagi ada salah. Tapi selalu menghadapi peperangan yang hebat, yang musuhnya berkali lipat daripada kekuatannya Daud, tapi Daud bisa mengalahkan. Apalagi hanya sekedar Absalom. Ini yang saya temukan, kata sikap mengalah. Siapa? Karena Daud tahu siapa yang Daud hadapi. Siapa yang sedang berhadapan dengan Daud?
Siapa? Anaknya. Siapa Absalom? Darah daging. Maksud saya begini loh saudara, kadang-kala waktu kita berhadapan, waktu kita berseteru dengan seseorang, kita seringkali jadi lupa semuanya. Kita jadi lupa itu istri, kita jadi lupa itu suami, kita jadi lupa itu kakak, kita jadi lupa itu adik kita. Udah kita gempur bisa-bisa. Kita udah gak ingat itu siapa di depan kita. Kita udah gak ingat itu siapa, itu papa kita, itu mama kita. Kita hantam, kita hajar. Kita kalahin. Dan ada rasa puas waktu kita bisa mengalahkan mereka. Padahal itu papa kita, padahal itu mama, padahal itu orang tua kita, padahal itu adik kita, padahal itu koko kita. Tapi nggak ada. Kita udah gak mandang seperti itu. Kita cuma punya satu target, menang. Kita nggak tahu lagi itu siapa. Yang penting apa? Saya bisa ngalahin kamu. Nggak peduli kamu papa saya, nggak peduli kamu mama saya, nggak peduli kamu kakak saya, nggak peduli kamu adik saya. Sampai segitunya kita. Sampai segitunya kita. Kita nggak bisa memilah-milih mana lawan. Kita nggak bisa bersikap dengan baik. Daud tahu untuk musuh-musuh yang lain nggak ada kata menyerah, nggak ada kata mundur, sudah nggak ada. Tapi ketika dia berhadapan dengan Absalom, dia tanggalkan semua baju kepahlawanan. Dia tanggalkan semua kemampuan. Dengan berat hati sebetulnya dia pergi meninggalkan Yerusalem seperti ayam yang kalah aduan. Dia bukan kalah, dia mengalah. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, mengalah, saudara. Mengalah. Kata ini sudah nggak ada dalam diri kita, dalam kamus hidup kita. Kata ini sudah nggak ada. Kata ini sudah banyak dihapus dari kamus kehidupan. Sehingga kita udah gak peduli lagi siapa yang kita hadapi. Kalau kita lagi bentrok, kalau kita lagi selisih pendapat, kalau kita lagi nggak akurat, kalau kita lagi ada masalah bicara tentang keuntungan, udah nggak tahu, udah nggak lihat itu siapa. Babat habis, babat bunuh. Seperti itukah kita? Makanya banyak hal yang membuat Tuhan sayang sama Daud. Amin. Banyak hal yang membuat Tuhan nggak bisa. Ketika Daud jatuh dalam keadaan yang sangat berdosa, tapi Tuhan nggak bisa melupakan apa yang Daud sudah buat dalam hidup. Ini bicara tentang sesuatu yang esensi juga. Ini juga bicara tentang masalah kehormatan. Ini juga masalah bicara tentang apa ya, banyak hal sebetulnya Daud bisa katakan, saudara. Ngedidik anak lah, ya. Apalah, tapi apa yang Daud lakukan? Daud nggak mau lakukan. Dia tanggalkan jubah kehebatan kepahlawanannya. Dia seperti orang yang tidak berdaya meninggalkan Yerusalem. Ditambah ada Simei ngutuk-ngutukin dia, ngelemparin dia. Karena dia tahu siapa yang dia hadapi. Siapa? Darah daging. Mau sejelek apapun itu anak, tapi itu darah daging. Mau sejahat apapun itu anak, itu darah daging. Sesalah apapun itu anak, darah daging. Kita seringkali sudah nggak tahu, kita udah nggak bisa, udah nggak ingat hal-hal yang seperti itu. Makanya ada orang tuanya juga dihajar habis.
Papanya dihajar habis, mamanya dihajar, kakak apalagi. Seperti itukah kita membentuk hidup kita? Seperti itukah kita membangun karakter kita? Demi sebuah kata menang, ya. Demi sebuah kata menang. Daud kalah di sini. Kalau sudah baca cerita ini, cerita yang gak menyenangkan. Ini cerita yang paling kelam dalam hidupnya Daud. Daud gak pernah ngalamin begini. Tahukah saudara, ketika Daud lari kemudian pergi meninggalkan Yerusalem, gundik-gundiknya Daud ditidurin sama Absalom. Absalom bikin kemah di alun-alun, saudara, di lapangan terbuka, bikin kemah, memang ditutup situ. Tapi karena nasihat dari seorang penasehat, saudaraku, ya, Absalom tidurin itu, saudaraku, selir-selirnya, gundik-gundiknya daripada Daud. Bayangkan. Untuk apa? Menghina. Untuk apa? Mengintimidasi. Bikin perasaan Daud jadi hancur. Daud tahu kapan dia harus maju berperang, kapan dia harus berkata, saya harus mengalah. Ini yang seringkali kita gagal. Kita gak bisa milah-milih. Semua kita bawa, semua kita ada. Maaf, saudara. Ini firman buat kita semua. Amin, saudara. Kadang-kadang kalau emosi, rasa marah kita, rasa sakit hati kita, rasa kecewa kita yang meluap, itu membuat kita jadi mata gelap. Sampai akhirnya Tuhan gak berkenan sama hidup kita. Tuhan gak ada belas kasih sama kita. Karena saya melihat di sini, saudara, Tuhan melihat Daud itu punya hati yang hebat. Oh, saudara, zaman kerajaan, zaman dulu, saudara nggak peduli, ya. Nggak peduli, ya. Setiap orang yang punya potensi mengancam kedaulatan, mengancam tahta kerajaan, habis. Nggak peduli. Zaman dulu nggak peduli, ya. Siapapun juga, saudara, siapapun juga itu bisa. Ada cerita tentang di Korea Utara, sudah pernah baca, Kim Jong Un, sudah. Dia melihat pamannya punya potensi untuk menggulingkan kekuasaannya. Dia suruh tentara, ya saudara, culik, ambil dia pamannya, katanya dimasukin di kandang anjing yang ganas gitu, hidup-hidup, dimakan hidup-hidup sama anjing ganas. Karena dia melihat paman Kim Jong Un punya potensi untuk mengadakan kudeta. Nggak peduli siapa, ya. Orang-orang zaman dulu, saudara, orang-orang zaman dulu itu orang-orang yang paranoid, ya, paranoid karena memang begitu kerasnya gitu persaingan. Daud tahu siapa yang dihadapi. Saudara, maaf, kita juga harus tahu siapa yang sedang kita hadapi. Jangan-jangan itu papa kita yang kita lagi hadapi, lagi kita perangi. Jangan-jangan mama kita yang kita lagi perangi. Jangan-jangan saudara sedaging sama kita, kakak kita, adik kita yang kita lagi perangi. Jangan-jangan anak kita yang kita lagi perangi.
atau orang-orang dekat dengan kita, orang-orang yang pernah berjasa dengan kita yang kita lagi perangi. Sampai akhirnya Tuhan melihat, maaf nih saudara, Tuhan melihat sadis banget ini orang. Ya. Sampai Tuhan bilang, malaikat Tuhan bilang sama kita, ini raja tega. Karena nggak ada cara yang aling-aling. Nggak ada belas kasihan demi sesuatu, demi itu yang saya katakan, demi kata benar, demi apa? Demi kata benar, ya. Saya benar, saya yang paling benar, saya nggak benar, saya nggak salah. Demi untuk mempertahankan kata benar. Daud benar, saudara. Daud benar, Daud nggak salah. Betul, ini akibat dari satu kesalahannya Daud, saudaraku, ketika dia melakukan dosa. Betul, saudara. Tapi antara dia dengan Absalom nggak ada masalah. Tolong kita, biar firman ini boleh menyadarkan kita. Kalau hari-hari ini kita sedang berhadapan, saya nggak ngerti. Dan ternyata orang yang di depan kita itu adalah orang-orang dekat dengan kita. Ya. Saya cuma mau bilang begini, ambil sikapnya Daud. Mengalah. Amin. Amin, saudara. Amin. Kehilangankah Daud tahtanya? Dia kehilangan tahta ini. Kehilangan posisi dia. Kehilangan nyawa. Sempat. Tapi Tuhan kembalikan lagi. Amin. Karena Tuhan melihat sikap Daud, sikap yang luar biasa. Amin. Ini bagian yang pertama. Kita masuk pasal yang keempat, Bapak. Pasalnya yang keempat ayat 5 sampai 9, Bapak Saudara. Ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Saudara, Daud tidak bukan satu pribadi yang apa ya? Yang tidak luput dari masalah. Bahkan kalau saudara melihat dalam kitab Mazmur, saya cuma melihatnya begini, dari pergumulan kepada pergumulan, dari masalah kepada masalah. Ada berhentinya, ada sukacitanya, tapi setelah itu ada lagi pergumulan yang baru, ada lagi tantangan yang baru, ada lagi masalah-masalah yang baru. Memang kehidupan seperti itu. Memang seperti itulah kehidupan. Tapi yang saya mau sampaikan dari apa yang ditulis dalam pasal 4, sudah ayat 5 sampai 9, kita sudah bahas itu di dalam pasal yang ke-40 dari kitab Ayub. Kalau sudah masih ingat tentang bagaimana Ayub menggambarkan satu sosok yang hebat, satu sosok yang luar biasa, kuda Nil, saudara. Ya. Satu sosok yang hebat, saudara. Ya. Dan Ayub menggambarkan sosok ini hebatnya bukan karena besarnya, bukan karena posturnya, bukan karena bentuknya yang tidak wajar, yang aneh gitu. Tetapi saudara, kalau saudara melihat dalam pasal yang 40 dalam kitab Ayub, saudara, maka digambarkan kehebatan daripada kuda Nil itu adalah ketika dia bisa mengatasi situasi-situasi yang sulit, ketika dikatakan air sungai yang deras menerpa, dia tetap tenang. Dia bisa mengatasi itu. Kenapa? Karena ketika dia menghadapi hal-hal seperti itu, dia hadapi dengan sikap yang tenang. Dan kalau saudara bandingkan dengan pasal 4 dari kitab Mazmur, saudara, maka hampir sama. Saudara, saya bacakan lagi buat Bapak Ibu Saudara. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa.
Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membalikkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ini juga sama. Ternyata memang itu ciri-cirinya orang hebat. Apa itu? Orang hebat itu punya ketenangan. Ada amin, saudara? Orang hebat itu bukan tentang dia bisa apa, dia mampu apa, dia punya apa. Tapi ternyata, saudara, kehebatan itu dibuktikannya ketika apa? Ketika seseorang menghadapi satu keadaan keadaan yang di luar dugaan, di luar harapan. Dan bagaimana kemudian dia bisa menghadapi itu? Bukan pelangap-pelongo di sini, saudara. Ini bukan bukan ketenangan di sini, bukan pelangap-pelongo yang cuma ngejeblek namanya, saudara ya, terkesima. Bukan. Ini bicara tentang ketenangan. Dan Daud miliki itu, saudara. Seperti yang Ayub katakan, gambaran daripada orang hebat itu bukan tentang apa yang dia miliki, seperti apa hebatnya dia dalam menjalani hidup, tapi ketika itu, saudara, ketika ada satu keadaan yang berubah seketika, yang tidak pernah diharapkan, tapi dia bisa tetap tenang menghadapi. Makanya saudara, kalau saudara melihat ketenangan itu menjadi sesuatu modal kemenangan, modal keberhasilan, modal juga untuk kita bisa keluar dari masalah. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Sama-sama kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca ayat ini. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin, saudara. Amin. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini, saudara, ya. Ayat yang ke-7 dari 1 Petrus pasal 4 berbicara tentang satu keadaan yang nggak menentu. Pasal ayat yang ke-7 itu sedang menyadarkan kita bahwa kita akan menghadapi satu keadaan yang tidak menentu. Satu keadaan yang sulit untuk diduga, sulit untuk diprediksi. Yang tiba-tiba berubah secara drastis. Makanya Alkitab berkata, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Amin. Amin. Kunci daripada kita bisa melewati segala sesuatunya, jadi tenang. Nggak panik. Kepanikan kita akhirnya membuat kita melakukan hal-hal yang membuat menambah masalah. Kepanikan kita membuat kita pada akhirnya membuat banyak hal-hal yang keliru. Dan yang lebih lagi, kepanikan kita, ketidaktenangan kita membuat apa? Kita nggak bisa berdoa. Karena apa? Karena doa kunci mendatangkan mujizat dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara? Saudara nggak bisa berdoa.
Saya ingat pada waktu saya itu saudara di Israel ketika saya antar Mika. Saya antar Mika, lalu kemudian saya turun dari taksi. Lalu kemudian tas saya, ransel saya ternyata ketinggalan di taksi. Dan ternyata di dalamnya ada paspor, ternyata di dalamnya ada visa. Dan itu mengerikan sekali. Itu sangat mengerikan sekali. Karena saya ada di Israel, ya, tempat di mana tidak ada hubungan diplomatik sama Indonesia, negara yang tidak ada hubungan diplomatik sama Indonesia. Itu jadi masalah besar, saudara. Ya. Dan saat itu, saudara, ya, saya udah nggak ngerti bagaimana. Waktu itu saya udah nggak ngerti bagaimana. Saya masuk di di Ben Gurion itu, airport. Ada satu kantor polisi kecil, cuma 2 polisi yang ada, yang bertugas, laki sama perempuan. Kami antusias ngejelasin gitu ya, saudara, kronologisnya. Polisinya mah anteng-anteng aja, saudara. Polisinya tuh acu-acu aja. Ambil nyatet, nggak nyatet. Kita udah jelasin pakai taksinya warna ini. Ternyata memang taksi di Israel warna putih semua, saudara. Jadi saya bilang taksinya warna putih, gitu. Saya pikir kan kayak di Indonesia taksinya kan ada beberapa warna ya, saudara. Ada biru, ada apa gitu, saudara. Ya semua putih, dia bilang, sambil acu tak acu. Tapi di situ, saudara, ya, di situ saya tenangkan diri saya. Betul, saya tenangkan diri saya berdoa dalam hati saya, Tuhan tolong. Saya percaya ada Tuhan yang menyertai saya. Dari awal sampai, saya bilang, dari awal Mika bisa berangkat, semua karena Tuhan. Dan saya percaya kami juga akan pulang karena pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Jadi saya percaya itu, saudara. Saya tenangkan diri saya. Saya tenangkan diri saya. Di situ saya berdoa terus selama di kantor polisi yang nggak lama sih, nggak terlalu lama. Cuma kan di satu sisi, saudara, harus tahu bahwa sama, pikiran melayang-layang. Ini kalau sampai nggak kedapetan, ini sudah hari Jumat. Itu hari Jumat, dan saudara harus tahu hari Jumat itu sebentar lagi Sabat. Sabatnya orang Israel tuh pergantian harinya bukan jam 12 malam. Pergantian harinya tuh jam 6. Dan persiapan Sabatnya tuh sudah beberapa jam sebelum. Untungnya kami datang tuh, saudara, kurang lebih jam 1:30 gitu. 1:30 siang. Maksudnya pengen lihat Bandara Ben Gurion kayak apa. Sudah. Di situ ada pikiran-pikiran yang melemahkan, ada pikiran-pikiran yang mengintimidasi. Ada pikiran-pikiran yang bikin takut. Ini kalau terus waktunya terus berjalan sampai Sabat udah selesai. Sedangkan visa saya habisnya hari itu. Saya ingat pesawat saya kalau nggak salah jam 10 malam apa jam 11 malam. Tapi di situ saya terus berdoa, saya tenangkan, saya minta Roh Kudus kuasai saya. Nggak berapa lama, saudara, nggak berapa lama ada telepon, ya. Ada telepon yang masuk sama polisi yang cowok, polisi cowok. Dia dapat telepon, berita baik, ya, taksinya sudah ditemukan. Taksinya sudah ditemukan. Jadi dia langsung bilang sama saya, cepat sekarang kamu pergi naik taksi karena ini sudah mau Sabat, katanya. Ini sudah mau Sabat. Ya, sebentar lagi kamu nggak bisa pulang lagi ke sini, nggak ada taksi yang bisa antar kamu ke bandara. Waduh. Jadi kami buru-buru keluar tuh, sudah dari bandara. Mau keluar, ternyata dia dapat telepon lagi. Ya. Nggak usah pergi susul ke rumahnya. Ya. Nanti dia akan pergi, nanti dia yang akan antar tas saya. Ya. Orang tenang itu bisa berdoa, dan orang yang berdoa itu selalu dapat mujizat. Ada amin.
Kalau saudara nggak berdoa, saudara mujizat jauh dari kita. Itu yang saya mau sampaikan. Dari ketenangan itulah menciptakan apa? Engkau bisa berlutut, engkau bisa berdoa, engkau bisa terhubung sama Tuhan. Untuk setiap masalah-masalah hidup. Apakah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah kesehatan. Kita biarkan ketidaktenangan itu menguasai kita terus sampai merumum ruwet pikiran sampai mau doa juga. Iya kan? Waktu kita mau doa, gak bisa doa. Gak bisa. Pikir lagi mumet. Dan kita biarin gitu. Padahal waktu engkau berdoa, engkau sudah menghadirkan mujizat. Ada amin. Amin. Dan sengaja iblis ganggu pikiran saudara. Makanya ada orang-orang yang baru berdoa, nggak bisa doa, nggak bisa. Orang lagi kayak gini dia berdoa. Kenapa? Karena engkau dibiarkan, hatimu dibiarkan tidak tenang. Saya dikejar sama waktu, saudara. Saya dikejar sama waktu. Betul pesawat saya jam 10, jam 11 malam. Tapi bukankah itu abis itu nih sudah nggak ada, lalu lintas sudah nggak bisa jalan. Orang nggak bisa bergerak. Dan saya udah nggak bisa nanggung sama orang itu, nggak bisa. Saya nggak bisa datang. Lalu kemudian dia nggak pergi, tapi saya yang datang. Tok, nggak ada, nggak udah nerima tamu. Israel begitu, saudara. Nggak ada tuh yang namanya serah-serahan lagi. Kayak gitu buat mereka tuh sudah ngelanggar sabat kali. Yang bawa tas gitu, saudara. Bawa tas gitu ngasihin ke orang itu sudah ngelanggar sabat. Aturannya kan aneh. Itu sebelum sabat saja nih, waktu tas saya sudah dikembalikan, saya masuk. Saya masih lihat tuh, saudara. Itu masih jam 4:30 atau jam 5. Sabatnya kan jam 6. Itu ada toko roti. Toko roti udah lagi beres-beres tutup. Ada orang Israel juga yang datang mau beli roti, dimarahin, diseneni, saudara. Diseneni, disewoti. Dimarah. Ya. Orang mau beli roti, saudara. Orang mau beli roti dimarah-marahin. Orang Israel juga. Saya dikejar sama waktu. Berapa banyak kali betul saudara juga dikejar sama waktu. Tuhan, kalau Tuhan gak tolong sekarang, Tuhan, aduh, ribet. Tenang. Orang tenang bisa berdoa. Orang yang berdoa selalu ada mujizat, ada amin. Amin. Iya. Tenang. Karena orang yang tidak tenang, dia tidak bisa berdoa. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya. Jadi ketenangan itu akan menghasilkan sebuah doa. Doa akan menghasilkan mujizat. Ada amin, saudara. Tapi orang yang tidak tenang, dia tidak akan menghasilkan doa. Dia akan menghasilkan apa? Kesia-siaan. Sumuta, aduh, kendor dewe, gojak gejik, seradak seruduk. Ya. Harusnya waktu-waktu itu waktu-waktu yang apa ya, saudara? Waktu yang berharga. Waktu yang sangat berharga, di mana seperti saya di kantor polisi saya berdoa. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Waktu-waktu emas kita, waktu-waktu yang sangat berharga kita. Tapi kita buang sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak tenang. Kita lebih, KB diubek-ubek, banting badan di kasur, puyeng, jambak-jambak rambut. Iya kan? Jambak-jambak rambut. Ngisi waktu sambil keder, sambil ngerias. KB dirias.
lihat di situ penyertaan Tuhan dahsyat dalam hidup saudara. Amin. Polisi itu saudara akhirnya bilang begini, kami nggak pernah loh ngalamin seperti ini. Kami nggak pernah ngalamin seperti ini. Banyak yang hilang, tapi kami nggak pernah ngalamin ada tas yang dibalikin lagi sampai ketemu. Ternyata bukan polisi itu yang nolongin saya sudah. Saya pikir polisi itu yang nolongin saya. Ternyata ada satu petugas bandara yang memang waktu kami lapor dia langsung datang. Nah, saya padahal minta sama polisinya cek itu CCTV, dia bilang nggak bisa, saya nggak bisa buka CCTV-nya kan segede-gede apa tuh sudah, sampai badannya kita juga bisa dilihat kali. CCTV-nya Israel kan canggih-canggih saudara, sampai ke dalam mesin juga bisa dilihat. Dia nggak mau buka. Nah, orang itu yang buka, yang dia punya punya kewenangannya gitu. Makanya dia bisa lihat plat nomornya dan lain sebagainya. Sampai kawan saya di Australia, saudara pendeta, waktu saya WA dalam kondisi yang begitu, saya sempat WA dia, tolong bantu doa, saya lagi ngalamin masalah, saya hilang tas di dalamnya ada. Dia langsung cari tiket sudah. Pendeta Jadi Luntungan yang ada di Perth, dia sampai cari tiket buat pergi ke Israel nolongin saya, karena dia punya peristiwa pengalaman jemaatnya hilang, sampai pakai pengacara, pakai lawyer, sampai habisnya berapa ribu dolar gitu. Dan itu pun satu minggu atau 10 hari. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Buat setiap masalah saudara, katakan apapun masalah saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tapi masalahnya gini, engkau mau menghadirkan ketenangan atau engkau mau biarkan hatimu terus rungsep, sehingga engkau nggak punya niat, engkau nggak punya keinginan untuk berdoa. Dan sengaja memang iblis memang hancurkan keinginanmu untuk berdoa supaya engkau nggak ngalamin mujizat. Mujizat dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam hubungan rumah tangga dan tolong kita ya saudara. Biarlah firman ini boleh menyadarkan kita. Ya. Biarlah firman ini. Makanya apa? Hidup itu harus diisi sama firman. Ada amin saudara. Ketika kita diisi sama firman, kita ngerti siapa Tuhan kita. Dan itulah yang saya katakan seringkali. Ketenangan itu nggak bisa dibuat-buat. Ketenangan itu adalah hasil dari sebuah proses kematangan hidup. Makanya apa? Dengan firman yang kita dengar, kita semakin dimatangkan, kita semakin mengerti tentang Tuhan. Ada amin saudara. Kita semakin mengenal akan Tuhan kita. Mari kita menyembah Tuhan. Naikkan pujian yang tadi sudah 15:63. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti
dan mengasihi Amin. hari lebih dari yang lalu Amin. yang ku menyenangkan Amin. hatiku sepanjang hayatku. Amin. Amin. Dengan kuat kami. Hari ini diberkati Amin. firman kami nikmati, anak-anak kami diberkati, mereka sekolah berkuliah, sukarita berjaga, bekerja, berumah tangga, belum rumah tangga diberkati. Agar dengan darah Yesus rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, ibu juru kami seluruh kepemilikan kami diberkati. Agar dengan darah Yesus bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati. Merindu kami pulang dari tempat ini menjadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan keturunan diberkati. Terima kasih dalam jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang rindu bertumbuh mengatur Bapak dalam tingkah bersama kami. Bahkan semua gereja-gereja di Kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan ke setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah keselamatan daripada Tuhan boleh melawat mereka. Dalamnya ada orang tua, papa, mama, kakak, adik kami, keluarga kami, sanak saudara kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan, selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Makasih. Tangan kami yang terangkat pagi hari kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi itu.